Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kali ini, saya, Luciana Ayundari Kewa, akan membahas topik saya yang berjudul Contoh Kasus Isu Etik dan Moral yang pernah terjadi pada ibu bersalin dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, ada kasus yaitu di sebuah desa ada seorang bidan yang membuka BPS atau bidan praktek swasta. Setelah itu datanglah Nyonya B dengan keluhan mulas di perutnya. Setelah itu bidan mempersilahkan masuk dan menyuruh untuk berbaring di tempat tidur. Tak lama kemudian saat bidan tersebut mencoba untuk menolong persalinan, ternyata bayi ibu mengalami distosia bahu. Bidan pun mengalami kesulitan menolongnya. Bidan tersebut menuruti egonya sendiri akan menolong persalinan tersebut, sedangkan bidan tersebut sudah tahu akan berakibatkan bahaya. Dan ternyata bayi tersebut meninggal dan masyarakat mengetahui tentang bayi meninggal tersebut. Sampaikanlah tentang kasus itu ke IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Dan IBI pun memanggil bidan dan ternyata IBI mencabut izin bidan tersebut. Nah, pada kasus ini sendiri, kita bisa menentukan tiga, yaitu konflik, isu, dan dilema. Pada kasus ini, di mana konfliknya yaitu antara keinginan bidan untuk menolong persalinan dengan kemampuan dan pengetahuannya yang terbatas. Bidan ingin membuktikan kemampuannya, namun tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menghadapi situasi yang rumit. Untuk isu etik sendiri pada kasus itu, terlalu mengikuti ego bidan tersebut menjadikan bayi meninggal. Untuk dilema dalam kasus itu, bidan tersebut bingung memilih untuk menolong persalinan dengan risiko bayi tersebut meninggal atau memilih untuk merujuk ke rumah sakit. Itu pada kasus yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas pada kasus kedua dalam persalinan. Kita akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Seorang bidan menangani seorang ibu Nyonya G. Primipara berusia 35 tahun. Bidan tersebut menggali informasi mulai dari riwayat kesehatan masa lalu, sekarang, dan riwayat kesehatan keluarganya. Kehamilan Nyonya G berusia 14 minggu, dan ini merupakan kehamilan yang diinginkan. Pada akhirnya, pertemuan Nyonya G tersebut mengeluarkan pendapat tentang rencana persalinannya. Nyonya G menyatakan tentang persalinan sesar sebagai pilihannya. Bidan menjelaskan bahwa persalinan sesar untuk kasus komplikasi. Bidan tersebut tidak melanjutkan diskusinya karena takut memberikan informasi yang eh, salah dan terjadi konflik. Nah, dalam kasus yang kedua ini, kita akan menentukan konflik, isu, dan dilemanya. Untuk konfliknya sendiri, terjadi antara keinginan ibu hamil untuk persalinan sesuai pilihannya, yaitu sesar atau operasi, dan penjelasan bidan tentang kondisi di mana sesar biasanya disarankan. Untuk kita menentukan isu dalam kasus itu, yaitu isu utamanya adalah tentang hak ibu hamil untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatannya sendiri. Sementara bidan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan menjaga keselamatan pasien. Selanjutnya, dilema. Bidan harus memutuskan antara memberikan informasi yang jujur kepada ibu hamil tentang pilihan persalinannya dan menjaga keselamatan serta kesehatan ibu dan janin. Baik, kita lanjut pada kasus ketiga dalam persalinan. Seorang pasien X datang ke bidan Y untuk menggugurkan secara paksa dan janin dalam kandungan berusia 5 bulan di klinik bersalin milik bidan Y. Bidan tersebut menolak pasien untuk melakukan tindakan aborsi tersebut. Akan tetapi, pasien X tetap memaksa dan menjanjikan membayar seberapapun. Dan bidan tersebut bingung akan memilih aborsi atau tidak. Tetapi bidan tersebut memilih untuk melakukan aborsi. Seiringnya waktu, bidan Y terbongkar bahwa telah melakukan aborsi oleh polisi yang sudah menyelidiki dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dengan perut pasien yang tiba-tiba mengecil. Lalu, Ikatan Bidan Indonesia mengetahui kasus bidan X tersebut telah melakukan aborsi dan telah melanggar kode etik sebagai seorang bidan. Dan IBIM sendiri juga mencabut BPS tersebut agar tidak boleh membuka praktik lagi dan bidan tersebut bersalah karena telah melanggar wewenang bidan.
Pada kasus ini mengenai aborsi, kita bisa menentukan konflik, isu, dan dilema yang ada pada kasus. Di mana konfliknya, bidan merasa terjepit antara prinsip moralnya yang menolak aborsi dengan tekanan dari pasien yang memaksa untuk melakukannya. Untuk isunya, bidan tersebut lalai dalam mengambil keputusan sehingga merugikan diri sendiri. Dilema pada kasus itu, bidan bingung untuk memilih dan menolong aborsi atau tidak. Karena bidan tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut bukan wewenang seorang bidan. Dan pada akhirnya bidan tersebut melakukan aborsi karena pasien menjanjikan bayaran yang cukup. Selanjutnya, dalam kasus keempat, di mana kasus persalinan dalam pelayanan kebidanan. Di suatu desa yang tidak jauh dari kota, di mana desa tersebut ada dua orang bidan, yaitu bidan A dan bidan B, yang sama-sama memiliki BPS dan ada persaingan di antara dua bidan tersebut. Pada suatu hari, datang seorang pasien yang akan melahirkan di BPS bidan B, yang lokasinya tidak jauh dengan BPS bidan A. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pembukaan masih belum lengkap, dan bidan B menemukan letak sungsang, dan bidan tersebut tetap akan menolong persalinan tersebut, meskipun mengetahui bahwa hal tersebut melanggar wewenang sebagai seorang bidan demi mendapatkan banyak pasien untuk bersaing dengan bidan A. Sedangkan bidan A mengetahui hal tersebut. Jika bidan B tetap akan menolong persalinan tersebut, bidan A akan melaporkan bidan B untuk menjatuhkan bidan B karena dianggap melanggar wewenang profesi bidan. Nah, dalam kasus itu, untuk konflik moralnya, yaitu menolong persalinan sungsang untuk mendapatkan pasien demi persaingan atau dilaporkan oleh bidan A. Yang untuk menentukan isunya pada kasus itu adalah seorang bidan melakukan pertolongan persalinan normal. Yang untuk dilema moral, bidan B tidak melakukan pertolongan persalinan sungsang tersebut. Namun, bidan kehilangan satu pasien. Bidan B menolong persalinan tersebut, tapi akan dijatuhkan oleh bidan A dengan dilaporkan ke lembaga yang berwenang. Baik, itu saja yang menjadi kasus-kasus yang kerap terjadi dalam pelayanan kebidanan dalam proses bersalin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan contoh isu etik yang terjadi pada ibu bersalin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.